Ya, untuk melakukan analisis one way ANOVA, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nah, ini ada data untuk yang perlakuan ini ya, dari TB kurang masak. Nah, ini TBS kurang masak ini kemudian nanti dibuat kategori menjadi 10 kategori, dan untuk pengkategoriannya nanti bisa dilihat di file yang sebelumnya sudah Anda kirimkan. Nah, di situ ada 10 ya, ada 10 perlakuan uji. Nah, ini ada rumus untuk mengelompokkannya atau mengcodingkannya. Ini yang nanti bisa diikuti untuk rumusnya. Nah, setelah datanya seperti ini, kita buka, sebelum itu kita jelaskan dulu ya, kenapa ini tidak dilakukan uji Duncan. Nah, ini padahal untuk yang empty bunch ini signifikan. Nah, jawabannya adalah di sini ya, karena untuk perlakuan 5 sampai dengan 9 ini di bawah 3 ulangannya ya. Nah, ini ulangannya itu kurang dari 3, maka ini tidak bisa dilakukan uji Duncan. Jadi ketika ingin uji Duncan itu minimal harus 3 atau lebih dari 3. Nah, ini kan tidak lebih dari 3 ya. Nah, ini jadi tidak bisa dilakukan uji Duncan. Oke, setelah tabulasi seperti ini kita buka aplikasi SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 30. Namun pada SPSS ini di versi berapapun akan sama saja ya, baik cara maupun hasilnya. Oke, kita masuk ke variable view. Kita copy ini ya, singkatannya ini kita copy, kita paste di name. Kemudian ini perlakuan uji sampai dengan empty branch, copy, kita masukkan ke label seperti ini. Lalu kita masuk ke data view. Nah, kita copy ini ya, copy yang ini, paste di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita lakukan yang pertama itu adalah uji normalitas terlebih dahulu. Jadi nanti untuk uji deskriptif, homogenitas dan one way ANOVA ini dilakukan dalam satu waktu yang sama. Nah, pertama kita uji normalitas terlebih dahulu. Untuk uji normalitas caranya klik analyze deskriptif, kita pilih menu ini ya, explore. Nah, kita masukkan ini USB sampai dengan empty bunch ke dependent list. Kemudian kita pilih plot. Nah, ini kita pilih none ya untuk plot dan deskriptifnya. Kita lepas centangnya, kemudian kita centang ini normality plot with test, continue, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil uji normalitasnya ya. Jadi di sini ada dua metode yang digunakan, yaitu Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Nah, jika salah satu atau keduanya ini lebih besar dari 0,5, maka dikatakan normal. Nah, ini seluruhnya lebih kecil ya dari 0,05 ini. Nah, maka dikatakan untuk distribusi hasil USB sampai dengan empty batch itu terdistribusi tidak normal. Namun ini tidak masalah. Yang penting nanti diuji nih ya homogenitasnya. Oke, seperti itu ya untuk pengujian normalitas. Kemudian kita lakukan uji deskriptif, homogenitas, dan one way ANOVA. Caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian kita pilih menu compare means, one way ANOVA. Nah, kita masukkan perlakuan uji ini ke faktor. Kemudian ini ya, USB ke dependent list. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ingin uji lanjut ya menggunakan Duncan, ini kita pilih ini ya, post hoc. Nah, kita centang Duncan, continue, kemudian option. Nah, ini kita centang deskriptif, kemudian homogeneity variant with test, dan means plot. Jadi means plot itu nanti untuk menampilkan ini ya, menampilkan grafik seperti ini. Continue, lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil deskriptifnya. Yang ini ya. Nah, ini deskriptif yang ini, yang USB. Kemudian ini adalah uji homogenitas untuk yang USB yang ini ya, yang ini.
Dan ini adalah untuk uji ANOVA-nya yang ini. Nah, seperti itu ya untuk pengujiannya. Jadi saya jelaskan dulu untuk hasilnya. Ini normalitas tadi sudah dijelaskan ya. Nah, seperti ini. Jadi ini tidak normal seluruhnya. Kemudian untuk homogenitas, ini yang kita lihat di sini base between group. Ini ya. Nah, ini based on mean. Nah, ini based on mean, kita lihat nilai sig-nya yang ini ya. Jadi sig-nya itu harus lebih besar dari 0,5, bahkan dapat dikatakan datanya itu homogen. Nah, ini kita lihat nilainya adalah 0,061, maka untuk USB ini datanya homogen. Nah, ini sudah memenuhi salah satu prasyarat uji one way ANOVA. Kemudian adalah uji one way ANOVA. Ini ya untuk one way. Jadi untuk one way ini kita lihat nilai signifikasi dari F ya, nilai F dan nilai sig-nya ini. Jadi F-nya ini harus lebih besar dari F tabel dan sig-nya ini harus lebih kecil dari 0,5 baru dikatakan signifikan. Nah, untuk F tabel ini ya, nah ini adalah F tabelnya. Dan yang ada di sini itu adalah F hitung. Jadi nilai F ini harus lebih besar dari 1,997. Nah, baru dikatakan signifikan, atau sig-nya itu harus lebih kecil dari 0,05. Nah, kita lihat untuk yang USB ini. Nah, ini ya. Itu sig-nya 0,120. Nah, lebih besar dari 0,5, maka tidak terdapat pengaruh atau perbedaan yang signifikan ya pada perlakuan yang berbeda terhadap nilai USB, maka untuk hipotesisnya ditolak. Nah, ini adalah grafiknya. Nah, kalau misalkan kita pengen melakukan interpretasi di Word maupun di Excel, ini tinggal kita copy saja. Contoh ini ya ANOVA, copy. Nah, ini kita bisa paste seperti ini. Nah, seperti ini kita rapikan. Nah, baru dibuat interpretasi seperti ini supaya lebih rapi. Dan untuk pengujian lainnya, untuk variabel lainnya yaitu untuk ini ya, kondensat dan empty bunch, caranya sama seperti tadi. Analyze, kemudian pilih compare means per ANOVA. Nah, USB kita keluarkan, kita masukkan ini ya, kondensat. Oke. Ya, seperti itu. Descriptive, compare means, lalu one way ANOVA kita keluarkan, kita masukkan empty bunch. Oke, nah seperti itu ya untuk pengujiannya. Untuk cara membacanya sama saja seperti tadi. Nah, khusus untuk yang empty bunch, nilai sig-nya ini sama dengan 0,05. Nah, ini masih ambigu ya, apakah empty bunch ini signifikan atau tidak. Nah, jika kasusnya seperti ini, maka kita lihat nilai F-nya. Nah, ini ya F-nya ya. F-nya ini sebesar 2,001. Nah, ini lebih besar dari 1,997. Maka untuk yang empty bunch ini berpengaruh signifikan. Jadi artinya ada pengaruhnya ya. Perlakuan terhadap empty bunch seperti itu. Oke, sekian untuk pengujiannya. Jika nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.